Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Muhammad Mas'ud MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah tafsir Akami dan teman-temanku dari kelas PAIA yang sangat saya banggakan. Di sini saya Sirojatul Lamiah mewakili kelompok saya, yakni kelompok 9 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Sirojatul Lamiah dengan NIM 2010110029, dan teman saya yang bernama Sofiati dengan NIM 2010110030. Di sini saya mewakili kelompok 9. Saya akan menyampaikan presentasi dari mata kuliah tafsir Akami yang berjudul Makalah Nikah, Talak, dan Rujuk. Nikah, talak, dan rujuk. Yang pertama, pernikahan. Pengertian menurut etimologi. Berdasarkan Al-Quran dan hadis, pernikahan disebut dengan berasal dari kata an-nikah dan az-ziwaj yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggama atau bersetubuh. Di sisi lain, nikah juga berasal dari istilah ad-dammu yang memiliki arti merangkum, menyatukan, dan mengumpulkan serta sikap yang ramah. Adapun pernikahan yang berasal dari kata al-jam'u yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Kemudian pengertian menurut istilah. Yang pertama, menurut ulama Hanafiyah mengartikan pernikahan sebagai suatu akad yang membuat pernikahan menjadikan seorang laki-laki dapat memiliki dan menggunakan perempuan termasuk seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kepuasan atau kenikmatan. Selanjutnya, ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung maksud menyebabkan pasangan mendapatkan kesenangan. Selanjutnya, ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian yang dilakukan untuk mendapatkan kepuasan tanpa adanya harga yang dibayar. Dan yang terakhir, ulama Hanabilah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang mengandung maksud pernikahan membuat laki-laki dan perempuan dapat memiliki kepuasan satu sama lain. Selanjutnya, hukum pernikahan dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, hukum asal dari nikah sendiri yakni mubah, kemudian nikah yang hukumnya sunnah, nikah yang hukumnya wajib, nikah yang hukumnya makruh, dan yang terakhir nikah yang hukumnya haram. Selanjutnya, rukun dan syarat nikah. Yang pertama, calon suami. Syaratnya antara lain beragama Islam, benar-benar pria, tidak karena terpaksa, bukan mahram atau yang merupakan perempuan calon istri, tidak sedang ihram haji atau umroh, dan usia sekurang-kurangnya 19 tahun. Selanjutnya, calon istri, syaratnya antara lain beragama Islam, benar-benar perempuan, tidak karena terpaksa, halal bagi calon suami, tidak bersuami, tidak sedang ihram haji atau umroh, dan usia sekurang-kurangnya 16 tahun. Selanjutnya, sigot akad, yang terdiri atas ijab dan kabul. Ijab dan kabul ini dilakukan oleh wali mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Ijab diucapkan wali mempelai perempuan dan kabul diucapkan mempelai laki-laki. Yang terakhir, wali mempelai perempuan. Syaratnya laki-laki beragama Islam, baligh atau dewasa, berakal sehat, merdeka atau tidak sedang ditahan, adil, dan tidak sedang ihram haji atau umroh. Wali inilah yang menikahkan mempelai perempuan atau mengizinkan pernikahannya. Selanjutnya ada pernikahan yang terlarang. Yang pertama, nikah mut'ah, nikah syighar, nikah muhallil, dan kawin dengan pezina. Selanjutnya, hikmah dari pernikahan, yakni pernikahan dapat menciptakan kasih sayang dan ketentraman. Kemudian pernikahan dapat melahirkan keturunan yang baik. Dengan pernikahan, agama dapat terpelihara. Selanjutnya, pernikahan dapat memelihara ketinggian martabat seorang wanita, dan yang terakhir, pernikahan dapat menjauhkan perzinahan. Kemudian ada talak. Pengertian dari talak. Talak secara bahasa adalah memutus ikatan. Diambil dari kata itlak yang artinya adalah melepaskan dan meninggalkan. Sedangkan menurut istilah syara, talak yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Dalam hukum fikih, talak mempunyai dua arti, yaitu arti yang umum dan arti yang khusus.
Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Nah, talak dalam artian yang khusus, yakni perceraian yang dijatuhkan oleh suami. Dengan pengertian talak tersebut, maka jelas yang dimaksud talak, yakni merupakan melepaskan ikatan antara suami dan istri, sehingga di antara keduanya tidak berhak berkumpul lagi dalam artian tidak boleh mengadakan hubungan suami istri tanpa diadakannya rujuk terlebih dahulu dalam masa iddahnya. Selanjutnya dasar penetapan talak dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, dalil dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Shadaqallahul azim. Yang artinya talak atau yang dapat dirujuki 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Al-Baqarah ayat 229. Dalil dari As-Sunnah diantaranya sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya dia menalak istrinya yang sedang haid. Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Bersabda dari Ibnu Umar bahwasanya ia telah menceraikan istrinya ketika sang istri sedang dalam haid pada zaman Rasulullah SAW. Lalu Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, perintahkan kepadanya agar dia merujuk istrinya, kemudian membiarkan bersamanya sampai suci, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi. Lantas, setelah itu terserah kepadanya. Dia bisa mempertahankannya jika mau dan dia bisa menolaknya atau menceraikannya sebelum menyentuhnya jika mau. Itulah iddah seperti yang diperintahkan oleh Allah agar para istri yang ditalak dapat langsung menghadapinya atau iddah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya ada hukum talak. Mengenai hukum talak terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqh. Dari kalangan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa talak itu terlarang kecuali bila diperlukan. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i membedakan hukum talak menjadi 4, yakni wajib, yaitu seperti talaknya orang yang tidak bisa bersetubuh, kemudian haram, yaitu menjatuhkan talak sewaktu istri dalam keadaan haid. Selanjutnya sunnah, yaitu seperti talaknya orang yang tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami karena tidak ada keinginan sama sekali kepada istrinya. Dan yang terakhir, makruh, seperti terpeliharanya semua peristiwa tersebut di atas. Selanjutnya ada macam-macam talak. Adapun talak ditinjau dari segi boleh tidaknya suami merujuk kembali dibagi menjadi 2 macam, yaitu talak raj'i, yakni talak di mana suami mempunyai hak merujuk kembali istrinya setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu dan istri benar-benar sudah digauli. 1. Talak 1 atau talak 2 tanpa iwad dan telah berkumpul. 2. Talak karena ilak yang dilakukan hakim. 3. Talak hakamen, artinya talak yang diputuskan oleh juru damai atau hakam dari pihak suami maupun dari pihak istri. Kemudian selanjutnya ada talak ba'in, yaitu talak yang ketiga kalinya. Dan talak yang jatuh sebelum suami istri berhubungan serta talak yang dijatuhkan istri kepada suaminya. 1. Talak ba'in sugro, yakni talak yang tidak boleh dirujuk, tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas istrinya meskipun dengan masa iddah. Kemudian talak ba'in kubro ialah talak yang ketiga dari talak-talak yang dijatuhkan oleh suami. Dalam talak ba'in kubro ini mengakibatkan si suami tidak boleh merujuk atau mengawini kembali istrinya baik dalam masa iddah maupun sesudah masa iddah habis. Kemudian talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkannya itu dibagi menjadi 2, yaitu talak bid'i, yakni talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan agama yang termasuk kategori talak bid'i, yakni 1. Talak yang dijatuhkan kepada istri di saat dalam keadaan suci dan telah dicampuri sedang masa hamil atau tidaknya belum diketahui. 2. Talak yang dijatuhkan kepada istri di saat haid atau nifas. Selanjutnya menjatuhkan talak ketiga kali secara berpisah-pisah dalam satu majelis. Selanjutnya ada talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami istri dengan ketentuan agama. Yang termasuk talak sunni yakni 1. Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri di mana istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri.
Yang kedua, talak yang dijatuhkan oleh suami pada saat istri sedang hamil. Selanjutnya ada rujuk. Pengertian dari rujuk. Rujuk dalam bahasa Arab berarti kembali, artinya hidup sebagai suami istri antara laki-laki dan wanita yang melakukan perceraian dengan jalan talak raj'ai selama dalam masa iddah tanpa pernikahan baru. Menurut para fuqaha, pengertian rujuk adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Imam Malik, rujuk adalah kembalinya istri yang telah ditalak selain ba'in kepada perlindungan suami dengan tanpa ada pembaharuan akad serta dalam masa iddah. Selanjutnya menurut Imam Syafi'i, rujuk adalah mengembalikan status seorang wanita dalam satu ikatan perkawinan dari talak yang bukan ba'in dalam masa iddah melalui cara-cara tertentu. Kemudian menurut Imam Hambali, rujuk adalah mengembalikan keadaan istri kepada keadaan yang semula setelah terjadi talak raj'ai dan masih berada dalam masa iddah tanpa akad yang baru. Selanjutnya, menurut Imam Hanafi, rujuk adalah melanjutkan pernikahan dengan bekas istri yang ditalak raj'ai selama masa iddah. Nah, dari beberapa pengertian rujuk tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan rujuk adalah kembalinya seorang istri yang ditalak raj'ai selama dalam masa iddah kepada perlindungan suami dengan cara-cara tertentu tanpa ada akad yang baru. Kemudian ada sebab terjadinya rujuk. Nah, perceraian merupakan salah satu sebab terjadinya rujuk, sehingga dapat dikatakan bahwa rujuk tidak akan terjadi jika tidak ada perceraian terlebih dahulu. Dalam pasal 163 ayat 2, huruf A Komplikasi Hukum Islam, menyatakan bahwa rujuk dapat dilakukan dalam halal putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh 3 kali atau talak yang dijatuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa talak merupakan salah satu penyebab adanya rujuk. Artinya ketentuan rujuk itu ada karena adanya ketentuan talak. Kemudian syarat-syarat terjadinya rujuk. Hak rujuk. Rujuk adalah hak suami selama masa iddah karena tidak seorang pun yang dapat menghapus hak rujuk. Selanjutnya syarat rujuk. Yang pertama, mantan istri yang ditalak itu sudah pernah dicampuri, kemudian harus dilakukan dalam masa iddah. Selanjutnya harus dilakukan oleh 2 orang saksi. Kemudian talak yang dijatuhkan oleh suami tidak disertai iwat dari istri. Yang terakhir persetujuan istri yang akan dirujuk. Kemudian ada rukun rujuk. Yang pertama untuk istri, keadaan istri disyaratkan satu sudah dicampuri, yang kedua istri yang tertentu, kemudian talaknya adalah talak raj'ai, yang terakhir istri tengah menjalani masa iddah. Selanjutnya suami. Rujuk dilakukan oleh suami atas kehendaknya sendiri, artinya bukan atas paksaan dari pihak lain. Yakni ada sigot atau lafal rujuk. Selanjutnya ada saksi. Nah, kemudian kesimpulan. Nikah adalah fitrah yang berarti sifat asal dan pembawaan manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani dan rohaninya masih membutuhkan teman hidup yang berlawanan jenis kelaminnya. Nah, adapun talak dalam Islam yakni halal namun dibenci, kemudian selanjutnya rujuk berarti kembali atau menahan. Nah, secara istilah adalah keinginan kembali suami untuk kembali bersatu dengan istrinya selama masa iddah dalam kasus talak raj'ai. Jadi pernikahan, talak dan rujuk merupakan salah satu hal yang terpenting yang harus diketahui dan dipelajari oleh setiap umat Allah sebelum pernikahan dilaksanakan agar kita semua tahu bahwa pernikahan itu adalah hal yang sakral. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Saya yang mewakili mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Wa'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.